Karena yang saya tahu untuk pembayaran Ibu Pertiwi itu harus bayar di semua lini mas, apalagi tentang kebijakan untuk apa jenis untuk apa masalah kita harus mengawal ini segala macam, sangat tidak mudeng mas saya mas, matur nuwun mas kali. Lah bapak aja yang mungkin lebih tua dari saya tidak mudeng, apalagi saya pak. Tapi ingatkan, memang kalau dalam pragmatisme itu semua bayar ya sekarang, itu yang memfrustasikan tidak hanya bapak saja, sebetulnya hampir dari semua kita gitu, sehingga kita tidak memudengkan semua, karena semua harus bayar kan gitu, termasuk dalam semua lini, mau parkir dimanapun juga bayar kan gitu sebetulnya. Nah memang ada ruang publik yang sebetulnya menjadi cita-cita yang sering kita pesimiskan karena masyarakat kita sudah jatuh pada suatu bentuk yang sangat paling pragmatis gitu, paling pragmatis yang paling praktis, semua harus bayar, bayar memecahkan segala macam. Kalau saya jadi bapak di situ nanti saya tanyanya juga sama, pasti saya nggak mudeng dan saya udah frustasi betul karena harus bayar di semua lini, bahkan untuk membangun negara pun harus membayar kan gitu. Tapi memang lagu-lagu semacam ini itu diperlukan bagi banyak orang juga, bahkan bagi banyak saya, diri saya yang seperti bapak juga yang sering mengalami apa yang disebut keputusasaan yang luar biasa gitu, sampai kita hampir tidak mengerti lagi seluruhnya. Itu sering banget saya alami dan itu biasa saja menurut saya. Tapi menurut saya memang kita harus mulai dengan hal yang sederhana saja, yang sederhana bahwa dalam banyak kesempatan kita pasti hal yang kecil hanya bisa dilakukan dengan cara misalkan lah tumbuhnya masyarakat berkebun. Kalau anda buka website ya, ada teman apa yang disebut berkebun, itu masyarakat berkebun, itu kumpulan orang-orang yang memang lewat media sosial mengajak orang-orang untuk berkebun, tidak ada biaya dari apapun juga, dan mereka berkumpul dan mereka bisa melakukan sebuah kerja. Nah itu contoh yang mungkin saya juga tidak mampu melakukan dan saya tidak mengerti tentang kegiatan itu kan begitu. Tapi saya coba bisa mengerti kenapa orang-orang itu bisa melakukan kegiatan yang begitu besar dan berarti. Padahal cuma memakai media sosial namanya kelompok berkebun. Dan tiba-tiba anak-anak sekolah yang juga tidak tahu mengenal soal alam seperti Anda, seperti saya ini, ya potret bahwa apa nanam jagung, padahal dia juga gak kerja apa-apa, cuma potret saja. Narsis kan orang Indonesia itu, temennya suka masukin ke media lagi, potret lagi, padahal juga gak nanam apa-apa lagi juga mereka. Tapi lama-lama mereka menjadi sebuah kegiatan yang meluas dan melebar. Nah, karena itu sebenarnya yang paling sederhana kita bisa mengelola sesuatu yang dari hal yang kita punya. Misalnya narsis, anak-anak muda narsis, ya gunakan aja narsis itu menjadi senjata yang luar biasa dari kita semua. Jadi tidak usah memakai sesuatu yang luar biasa dan ngambil contoh dari teman-teman yang berhasil, teman-teman yang tidak mengelola dengan uang tapi mengelola dari hal yang sederhana di sekitar kita gitu. Oke, gimana Anu mas, satu pertanyaan, satu apa ya, keresahan saya yang paling prinsip tapi belum disinggung sama Mas Garin, yaitu kok berkebun toh mas ya, membela negara mati itu harus bayar, harus membayar loh mas ya. Kok berkebun lingkungan hidup membela Ibu Pertiwi loh mas ya, ya itu mau mati mau bongkol kayak orang Jawa itu harus bayar. Terus yang lain-lainnya kayak apa gitu, ini real mas, kita nggak usah apa ngomong yang macam-macam, ini real, kenyataan real ada gitu. Matur nuwun mas Gali. Ya terima kasih ada yang bisa menjawab, karena itu juga kenyataan real ya. Kenyataan yang paling pahit dari suatu pertumbuhan itu seperti itu. Kita bisa ambil contoh lah yang paling sederhana, mau jadi abribu juga membayar gitu kan, juga nyuap ke mana kemari juga mau, padahal itu juga mau membela negara kan seperti itu, mau kemana seperti itu dalam bentuk yang paling ekstrimnya kan seperti itu. Tidak ada jawaban Pak seperti tentang itu, saya juga tidak mudeng juga dan tidak mampu sama sekali untuk menjawab jawaban-jawaban yang sangat pahit sebetulnya yang harus kita alami bersama itu. Oleh karena itu jawaban-jawaban yang tidak pahit juga harus kita sertakan, seperti hal yang berkebun kan juga menghidupkan sesuatu hal yang untuk negara meskipun dengan cara-cara tersendiri gitu. Jadi memang dalam kehidupan yang serba pragmatis, cenderung memang semua dalam budaya uang ini memang hampir tidak ada profesionalisme termasuk di dalam pembelaan negara itu sendiri. Mungkin ada pertanyaan lain?
Ya mungkin saya tambahkan sedikit ya. Kadang memang hidup itu nggak ada yang gratis kok Pak Ade. Pada dasarnya kita nggak pernah bisa hidup gratis ya. Karena sebenarnya ada selalu harga yang harus kita bayar, walaupun kita bayarnya nggak harus dengan uang gitu. Kalau di komunitas kami juga kita melakukan hal-hal yang sederhana, kita nggak bisa berkampanye lingkungan dengan cara yang wah, dengan bikin hal-hal yang menakjubkan seperti NGO-NGO besar tuh, tapi kita hanya bisa membawa misalnya teman-teman kita bawa ke sini gitu. Kita nggak usah ngomong wah ini itu, tapi dengan melihat lokasinya itu sendiri seharusnya kan bisa nanti nangkep apa sih yang penting untuk dijaga, mana sih yang nggak penting gitu. Kayak kita datang ke tok ini, tok angkro ini, tok yang paling tua di area ini. Kemarin ada ibu-ibu yang rumahnya di belakang rumah ini aja nggak tahu kalau di sini ada tok. Dia baru ada tahu tok setelah kita melakukan kegiatan di sini. Jadi hal-hal kecil seperti itulah yang menurut saya perlu dilakukan oleh banyak orang apapun gitu. Bisanya apa kita ya kita lakukan aja gitu. Kira-kira itu. Mungkin ada yang